Akan surat mandat untuk pembangunan kantor BPS Kabupaten Manokwari Selatan. Kami minta dukungan kepada Pemda. Pemda. Ya, oke. Ya, jempol dulu BPS ini. Ya, oke. Terima kasih. Saya Khairul Umam dari BPS Kabupaten Manokwari. Jabatannya apa? Sebagai koordinator fungsi statistik distribusi. Nama? Khairul Umam. Khairul Umam ya. Jadi saya saat ini diberikan nama sebagai PLH, Kepala BPS Kabupaten Manokwari, melaksanakan tugas sebagai PLH Kepala BPS Kabupaten Manokwari. Kemudian kita menghadap Bupati terkait dengan pembentukan BPS Kabupaten Manokwari Selatan. Jadi kami menyampaikan surat kepada Pak Bupati tentang permohonan surat permintaan dukungan pembentukan BPS Kabupaten Manokwari Selatan. Nah, dengan syarat-syarat yang dibutuhkan seperti surat dukungan Bupati dengan surat dukungan untuk penyediaan infrastruktur kantor atau gedung bangunan. Jadi seperti itu. Jadi kami meminta memohon kepada Pak Bupati memberikan dukungan untuk pembentukan BPS Kabupaten Manokwari Selatan. Ya, seperti itu. Jadi ada surat permintaan dukungan dengan penyediaan infrastruktur tanah atau gedung untuk BPS Kabupaten Manokwari Selatan itu. Jadi seperti itu. Targetnya apa untuk pembentukan BPS? Targetnya? Ya. Ya artinya menjangkau lebih dekat ya, atau lebih dekat dengan pemerintah daerah yang pertama. Kemudian juga agar beban kerja BPS Kabupaten Manokwari yang menangani 3 kabupaten bisa terbagi. Jadi bisa lebih fokus dengan beban tugas yang sudah dibagi menjadi 3 kabupaten. Karena saat ini Kabupaten Manokwari menangani beban 3 kabupaten. Artinya jumlah sampelnya 3 kali lipat, gitu ya. Sedangkan pegawainya ya tetap sama gitu. Jadi memang sebaiknya tetap harusnya dibagi. Jadi biar fokus kepada masing-masing satkernya gitu. Oke, makasih Pak. Ya. Dan kita terima kasih karena statistik akan mau meminta lahan dari kita untuk membangun kantor mereka, sehingga dalam waktu dekat kita juga akan menjawab surat mereka yang mereka sudah layangkan pada kita. Dan memang di Mansel ini sudah BPN juga sudah dalam proses, terus Samsat sudah selesai, dan hari ini BPS Badan Pusat Statistik, dan vertikal ini kita kumpul jadi satu. Tidak boleh dekat dengan yang kantor-kantor otonom dan beberapa vertikal yang sifatnya menyelenggarakan pilkada. Contoh, vertikal yang tadi ini kan nggak boleh dekat dengan kantor KPU dan Panwas ya, karena kita tahu ini politik yang nantinya kantor-kantor ini kan kalau dekat dengan itu sudah pasti dia terganggu dan tidak bisa bekerja dengan baik, apalagi rumah sakit. Nah, jadi kantor-kantor vertikal yang otonom, yang vertikal yang tadi saya sampaikan itu BPN mungkin tahun depan mereka sudah sertifikat, mereka juga sudah akan bangun. Sekarang lagi ada sudah tingkat kepengurusannya sudah sampai di Ortal BPN dan Agraria pusat. Jadi semuanya dipusatkan di Oransbari. Iya, betul. Ottawa vertikal ya. Ya, vertikal di daerah situ. Sedangkan yang untuk penyelenggara pemilu pilkada kita pusatkan di Rasiki daerah Sabri dekat Polres, supaya pengamanannya lebih dekat. Siap. Jadi kalau ada apa-apa sudah. Betul. Sedangkan otonom sudah pasti di daerah perkantoran, baik itu perwakilan provinsi seperti KCDK maupun yang lain, semua kita semuanya. Berarti dalam artian Bapak, Pemda Mansel ini menyambut positif lah dalam artian BPS jadi, ini. Terkait dengan kehadiran beberapa instansi vertikal, kita sangat menyambut positif kehadiran beberapa instansi vertikal ini, karena pertama ini secara tidak langsung sudah menambah peredaran
dan peningkatan ekonomi di Manokwari Selatan. Tapi juga ada lapangan pekerjaan. Jadi BPS terima kasih. Tadi BPS menyampaikan bahwa nanti tenaga-tenaga terampil tentunya dari otonom kita titipkan di sana, tapi juga tempatkan di tiap distrik. Dan itu saya respon dengan baik dan ini kita akan tindak lanjuti. Tadi saya dengar Bapak sempat bilang katanya CPNS ya akan terima Betul. SK sebagai koordinator. Betul. Seperti apa? Jadi nanti langsung kita dalam SK-nya itu sudah langsung kita tetapkan itu. Dan kita tempatkan di sana sudah ada. Jadi ada perwakilan kita karena mereka ini yang nanti membantu kepala distrik terkait dengan data miskin ataupun semua aktivitas kegiatan investasi, baik itu investasi kecil, menengah dan besar, mereka yang tahu. Terus bagaimana jumlah kegiatan-kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, data mereka kan sudah komplit itu. Terima kasih.